Tidak mudah menceritakan gambaran metode Charlotte Mason secara ringkas, karena semua teknik dalam metode CM tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep filosofis yang mendasarinya. Metode CM pada dasarnya bersifat lentur. Asalkan Anda memahami filosofinya, Anda akan bisa menerapkan metode CM secara efektif untuk konteks manapun. Anda bisa memakai metode CM untuk anak berbakat, untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak homeschooler, untuk anak yang sekolah, untuk anak sendiri, untuk murid-murid di sekolah, dan kasus yang mana saja. Karakteristik yang mencolok dari metode pendidikan CM pertama-tama adalah tidak memuja-muja bakat, IQ, atau prestasi akademis. Bagi CM, pelajaran akademis itu hanya medium untuk sasaran yang jauh lebih tinggi, yakni watak luhur. Inilah tujuan utama pendidikan. Bakat, IQ, kejeniusan banyak terkait faktor genetik, tapi karakter adalah prestasi nyata yang bisa dicapai siapa saja. Kehebatan sejati satu keluarga atau seorang individu dinilai dari karakternya. Orang-orang besar kita anggap besar semata-mata karena kekuatan karakter mereka. Magnanimity, lewat kata ini tergambarkan ideal pendidikan CM. Pribadi yang bisa berpikir tinggi, tapi hidup membumi. Jangan sampai anak menjadi sosok cendekia atau sosialita yang hidup di menara gading, menjadi ahli dalam filsafat, sains, seni, atau religiusitas. Jangan sampai membuat anak enggan menggarap tugas harian yang dianggap kerja kasar, atau terjun ke dalam kerja sosial yang dianggap kumuh. Karakteristik kedua pendidikan CM adalah sangat religius. Pendidikan bukan hanya dimaksudkan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan agar anak jadi cerdas dan terampil. Lebih daripada itu, orang tua dan guru mesti mendorong anak bertumbuh ke arah citra insan kamil, citra ilahi atau imago Dei. I am, I can, I ought, I will. Itulah formula yang Charlotte harapkan jadi semboyan hidup setiap anak. I am. Aku berharga karena aku ciptaan sekaligus kesayangan Tuhan. I ought. Aku sadar ada kewajiban dan misi yang Tuhan ingin aku kerjakan. I can. Aku percaya bersama Tuhan aku sanggup menunaikan amanat hidupku. I will. Aku bertekad pantang menyerah mewujudkan amanat Tuhan bagi hidupku. Karena fokus pendidikan adalah menyelaraskan hidup personal dengan amanat Tuhan, CM menolak desain pendidikan yang tujuannya sebatas mempersiapkan anak menjadi tenaga kerja terampil demi kepentingan industri. Menurut CM, itu cita-cita yang terlalu rendah. Manusia bukan semata makhluk material. Jadi kita semua akan merugi kalau cita-cita pendidikan kita sebatas capaian material. Rendahnya minat baca, kreativitas, etos kerja, sampai budi pekerti generasi muda menunjukkan anak-anak kita sedang mengalami busung lapar spiritual ketika sistem pendidikan berkonsentrasi mencetak anak-anak menjadi pekerja dan pencari nafkah, tapi mengabaikan tumbuh kembang emosional dan spiritual mereka. Dalam jangka panjang, peradaban manusia dan kelestarian alam ini terancam apabila pendidikan disetir oleh kuasa kepentingan ekonomi yang motifnya terlalu sempit dan utilitarian. CM tidak berhenti pada jargon dan teori. Justru, CM mengkritik keras model pendidikan agama dan moral di sekolah-sekolah yang terlalu kognitif. Hanya berupa hafalan dari buku teks, penjejalan doktrin, ceramah-ceramah satu arah, ujian di atas kertas dinilai dengan angka. Cara seperti itu tidak akan berhasil mentransformasi karakter. Begitu tes selesai, semua teori itu akan segera anak muntahkan dan lupakan. Menurut CM, pendidikan karakter pertama-tama harus dimulai dari teladan. Education is an atmosphere. Anak menyerap pengaruh orang tua dan guru sama seperti ia menghirup udara untuk bernafas. Agar anak berwatak luhur, orang tua dan guru harus lebih dulu meneladankannya. Mendidik anak-anak pada hakikatnya adalah mendidik diri sendiri. Maka syarat utama menjadi praktisi CM bukan pintar, gelar, atau sertifikat mengajar, melainkan sikap dan niat untuk senantiasa berpikiran terbuka,
gemar belajar dan membaca, mau berubah, dan siap berdialog dengan anak-anak. Bagaimana mungkin menuntun jiwa-jiwa muda ini menjadi pribadi merdeka, otentik, dan terus bertumbuh jika kita sendiri masih otoriter dan takut keluar dari zona nyaman? Tidak cukup dengan teladan, orang tua dan guru harus secara terencana dan sistematis melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak. Education is a discipline. Biasakan anak respek pada kebenaran dan aturan, habit of obedience. Belajar dan bekerja dengan fokus, habit of attention. Mengerjakan tugas apapun dengan sungguh-sungguh, habit of perfect execution, dan sebagainya. Habit training mesti dikerjakan baik selama sesi akademis maupun di kehidupan sehari-hari. Education is life. Tumbuhkan anak dari dalam. Sama seperti raga anak butuh asupan agar bisa bertumbuh kembang, demikian pula akal budi anak butuh makanan mental. Kita wajib tiap hari memasok anak dengan ide-ide bergizi yang memadai secara kuantitas, kualitas, dan variasi agar bukan hanya badan anak yang jadi besar, jiwanya juga. Praktik metode CM terdiri atas fase prasekolah yang bebas dan fase akademis terstruktur. Fase pertama berlangsung setidaknya selama 6 tahun pertama kehidupan anak, bahkan sampai 7 tahun, atau sampai anak dilihat siap menjalani belajar secara terjadwal. Selama fase prasekolah ini, penekanannya ada pada habit training, expose pada buku-buku bermutu, dan banyak kegiatan luar ruangan dan di alam terbuka. Sekitar usia 7 tahun, anak praktisi CM memulai pelajaran akademis mereka secara terstruktur. Ada mata pelajaran yang dikerjakan setiap hari, ada yang mingguan, ada pula proyek-proyek lepas. Materi dan teknik belajar disesuaikan dengan kekhasan anak dan pola hidup keluarga. Beberapa elemen utama dalam sesi akademis metode CM adalah generous curriculum. Sama seperti diet yang sehat itu lengkap gizinya, begitu pula kurikulum yang sehat adalah kurikulum yang kaya. Anak perlu belajar sastra, puisi, sejarah, geografi, sains, agama, filsafat, bahasa asing, matematika, studi musik dan seni, hastakarya, juga keterampilan. CM berharap apapun profesinya kelak, anak punya wawasan yang holistik tentang peradaban manusia. Living Books. CM berharap proses pendidikan menjadi perjamuan besar bacaan bermutu. Upayakan mencari buku-buku terbaik untuk bahan ajar yang ditulis secara indah oleh penulis yang mencintai subjeknya, yang pesan moralnya mendalam tapi disampaikan tanpa sikap menggurui. Narasi. CM menghendaki cara belajar siswa aktif. Caranya dengan meminta anak mereproduksi pengetahuan lewat teknik narasi. Secara sederhana, narasi berarti menceritakan kembali. Setelah dibacakan sesuatu, melihat sesuatu, atau mengamati sesuatu, anak diminta membuat narasi. Narasi pada awalnya bersifat lisan, kemudian berkembang ke tulisan. Short lessons. Sesuaikan durasi belajar dengan kapasitas anak. Lebih baik belajar 10 menit, tapi anak betul-betul berkonsentrasi. Daripada 1 jam, tapi benak anak melayang kemana-mana. Hentikan sesi atau gantilah subjek sebelum anak kelelahan atau burn out. Habit training. Tiap sesi akademis adalah sesi terapi karakter. Latih anak menulis dengan postur yang benar dan tulisan yang rapi sejak awal. Latih anak membaca dengan intonasi yang tepat sesuai tanda baca sejak awal. Latih anak bukan menghafal, tapi memahami makna teks sejak awal dan seterusnya. Non-kompetitif. Anak tidak dibiasakan belajar demi mendapat stiker bintang, hadiah, nilai. Tidak ada sistem ranking untuk membanding-bandingkan capaian anak satu dengan anak lain. Pendidikan bukan perlombaan, tapi upaya merawat kecintaan belajar anak yang alamiah. Self-education.
Peran pendidik, kata CM, adalah figuran. Aktor utama belajarnya harus anak-anak. Biarkan anak banyak berinisiatif dan mengambil peran dalam proses belajar. CM ingin orang dewasa menguasai seni menjadi fasilitator, tetap memberi arahan, tapi tidak mendikte atau mendominasi. Masterly inactivity dan free afternoons. Agar anak bisa punya banyak waktu mengerjakan yang dia minati, CM menganjurkan sesi akademis sebaiknya sudah selesai pada tengah hari dan tidak perlu lagi PR atau ulangan. Anak harus punya banyak waktu luang untuk berkegiatan bebas, terutama di sore dan malam hari. Bagaimanapun juga, hidup itu lebih dari sebatas urusan akademis, bukan? Apa tandanya bahwa proses belajar itu berlangsung dengan baik? CM beranggapan bahwa tes-tes pilihan ganda, istilah titik-titik, atau yang sejenis itu terlalu dangkal untuk mengevaluasi seberapa jauh anak telah mengetahui sesuatu. Alih-alih tes kognitif, CM menyarankan kita mendiagnosis kemajuan anak dari narasinya. Anak tidak akan bisa menarasikan sesuatu kalau dia belum paham. Dari narasinya, kita bisa mengenali kelebihan dan kekurangan anak, serta kebutuhan belajar berikutnya. Namun, indikator utama dari keberhasilan pendidikan menurut CM adalah terbentuknya relasi anak dengan yang dia pelajari. Apa gunanya lembar ijazah bertabur nilai-nilai menakjubkan jika setelah lulus pun anak tak tahu bidang apa yang ia minati? Jadi, alih-alih bertanya, "Berapa nilaimu?" lebih baik kita bertanya, "Berminatkah kau pada itu?" Semakin anak meminati pengetahuan, mencintai proses belajar, punya kepedulian pada yang ia pelajari, sehingga pengetahuannya berubah menjadi tindakan, menurut CM itu tanda pendidikan telah berjalan dengan baik. Education is a science of relations. Kita ingin melihat anak-anak punya relasi intim dengan Tuhan, dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan dirinya sendiri. Dan relasi itu mewujud dalam perilakunya.